pembangunan infrastruktur seperti kantor. Mungkin bisa, nanti kami sudah sarankan ke Mendagri untuk memfasilitasi, mungkin pemerintah daerah bisa menyiapkan kantor KPU yang belum punya kantor, sehingga tidak menggunakan anggaran APBN lagi. Mungkin salah satunya di situ. Jadi harus dipelototi juga ini anggaran KPU untuk bisa menghemat yang tidak perlu, tapi ada hal yang sangat perlu. Contoh misalnya IT KPU itu harus diperbaiki. Karena ya ini juga yang anggarannya harus besar. Karena kalau IT-nya tidak bagus, kita akan kembali ke manual lagi, berarti kualitas kita akan menurun. Jadi saya sangat setuju bahwa IT KPU ini harus sangat bagus ke depan. Dan ini anggarannya tentu besar, bukan anggaran sedikit. Jadi bagi kami sih sebenarnya anggaran 86 triliun ini ya biasa-biasalah dibanding juga APBN kita kan cukup besar juga. Ya namanya juga kita mau pesta demokrasi, ini juga demi kelangsungan bangsa kita, ya 86 triliun dari APBN sekian ribu triliun itu tidak terlalu signifikan saya rasa. Kemudian yang kedua Pak Riza, memang apa yang beliau sampaikan, saya juga sampaikan Pak, sebenarnya hari H pemilu itu rakyat itu tidak pusing. Ya. Siapapun ini rakyat, kita saja ini yang pusing di sini, KPU, pemerintah, sama DPR. Wartawan juga tidak terlalu pusing karena dia hanya menuliskan begitu. Tapi kita harus ingat bahwa nanti mereka akan bersuara itu ketika akses terjadi. Katakanlah misalnya ketika nanti pemilihan ini menimbulkan korban, kualitas demokrasi tidak terjamin, maka kembali akan diserang, pasti akan diserang DPR yang membuat aturan, KPU yang melaksanakan. Nah ini persoalannya, makanya kami sebagai orang yang diberi amanah untuk itu, ya memang sekarang harus pusing soal ini. Karena kalau kita membuat desain yang tidak benar, maka semua kita bertanggung jawab. Kami di DPR, khususnya Komisi 2, bertanggung jawab penuh kalau terjadi pemilihan yang bisa menimbulkan korban bagi rakyat kita tentunya. Nah kemudian Pak Gifar, saya sangat setuju. Ya jadi memang harus dipikirkan ke depan, jangan kita lagi merekrut. Saya satu contoh misalnya, yang perlu diperbaiki soal umur petugas. Ya, umur petugas mungkin sudah perlu kita batasi. Ya, jangan ya kira-kira satu. Ya, yang saya coba usulkan. Kalau saya yang kedua, perlu juga mekanisme perhitungan itu diatur oleh KPU. Contoh misalnya, biasanya orang stres itu, petugas KPPS stres. Saya ini Pak mantan kepala desa, saya camat, jadi saya paham betul soal urusan ini. Jadi biasanya orang stres itu, yang lalu stres Pak, karena perhitungan itu terbalik. Orang itu di KPPS yang paling seksi itu hanya ada dua kalau terjadi seperti ini, hanya presiden sama DPRD kabupaten. Itu orang mau mati-mati di situ Pak, kalau salah di dua hal ini. DPR RI provinsi itu dianggap biasa. Biasa orang pergi, tidak perlu dihadiri. Tapi sayangnya yang lalu ini, perhitungan terakhir kan kabupaten. Pak. Ini kabupaten Pak, pertarungannya luar biasa. Dan ini dilakukan sudah tengah malam. Dan pada saat salah sendiri, semua saksi kabupaten itu hadir di situ Pak. Salah sedikit saja itu langsung tekanan luar biasa. Mereka stres. Jadi mungkin perlu dibalik ke depan. Perhitungan pertama DPRD kabupaten dulu. Kemudian setelah itu presiden. Yang terakhir DPR RI. Nah, gitu kira-kira. Karena DPR RI orang tidak fanatik di situ, Pak. Apalagi kalau bersamaan presiden, DPR RI itu diajukan, Pak. Tuh. Nah, yang apalagi yang perlu kalau saya melihat bahwa tugas KPPS itu, Pak. Bayangkan KPPS ini, dia yang membangun tempat TPS itu. Jadi mulai kerja itu Pak, mulai dari jam 6 pagi. Coba bayangkan. 6 pagi satu hari sebelum H-1. Udah kerja dia. Sampai malam mempersiapkan TPS. Terus besok paginya mulai duduk. Sampai malam berikutnya. Jadi pasti kelelahan. Jadi perlu dipikirkan ke depan. Saya bilang sama KPU. Yang bikin TPS itu jangan petugas KPPS. Harus ini dipisahkan. Jadi KPPS itu datangnya nanti pagi, bertugas pakai dasi, semua lengkap. Nah, itu baru fresh. Yang ketiga, kesejahteraannya harus diperhatikan.
Iya, amunisinya itu yang perlu dikasih full magazine mereka. Jadi kemarin kita bicara kenapa meningkat ini Pak. Salah satunya meningkat anggaran itu karena honor KPPS. Itu enggak perlu, enggak apa-apa. 2 juta juga satu hari itu enggak apa-apa. Itu wajar karena mereka sehingga dia bisa beli telur 5 biji, mungkin dia minum pagi-pagi itu fresh sampai sore. Kira-kira begitu. Yang kemudian Pak John ya. Soal verifikasi faktual ya. Jadi saya kira sekarang kan KPU sudah ada mekanisme ya. Yang sudah lolos di Senayan itu kan verifikasi administrasi saja. Ya, jadi tidak perlu verifikasi faktual kecuali yang baru-baru. Nah, ini juga yang kita perlu pikirkan. Nah, saya kira tadi kalau Partai Demokrat mah insya Allah Pak tidak ya, aman lah, aman Republik Partai Demokrat. Ya, karena Pak Menko Polhukam sudah bilang kan kemarin, mau diterima atau tidak diterima gugatan itu AHY tetap ketum gitu. Jadi tidak ada masalah saya kira Pak soal Partai Demokrat. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Lanjut Pak.